Jangan lupa klik tombol like-nya ya. Hayo, udah belum like dari kalian akan menambah semangat Mimin untuk memberikan informasi mengenai One Piece pada nakama player sekalian. Dalam halaman depan cover majalah Weekly Shonen Jump edisi kali ini, Oda menggambarkan Smoker untuk penghormatan terakhir bagi mangaka My Hero Academia yaitu Kohei Horikoshi yang sudah mencapai chapter terakhir dan akan menamatkan mangganya pada 5 Agustus mendatang. One Piece chapter 1122 diawali dengan melanjutkan pertarungan antara Emmet, sang robot raksasa, melawan para Gorosei. Si botak Nusjuro akhirnya kembali tiba di area tempat sang robot kuno berada. Terlihat bagian kepalanya yang hancur sebelumnya akibat serangan bom bunuh diri dari Atlas telah kembali beregenerasi berkat ilmu rawa rontek yang dimilikinya. Di sisi lain, Gorosei Jupiter melihat Saturn dengan badan yang terkoyak sedang terjun bebas ke dalam laut. Dia segera menghisap tubuh banteng Saturn agar tak jatuh ke dalam air laut. Dan itu terlihat kapal Thousand Sunny yang berhasil mendarat dengan aman di dekat kapal raksasa Elbaf. Hanya terjadi sedikit guncangan kecil yang menggetarkan kubah Uhui milik Nami dan Robin. Namun itu bukan masalah besar bagi mereka. Para Gorosei bersiap untuk menghancurkan Emmet sekaligus untuk menghentikan siaran film panas milik Dr. Vegapunk. Karena melihat para Gorosei sudah berkumpul di hadapannya, Emmet bersiap menggunakan teknik yang pernah dibicarakan dengannya bersama Joy Boy di masa lalu. Ternyata Emmet menggunakan serangan haki dalam jumlah besar yang disegel oleh Joy Boy di dalam tubuh robotnya pada masa lalu. Pancaran haki dalam jumlah besar milik Joy Boy sangat dahsyat hingga membuat Pulau Egghead bergemuruh. Banyak kilatan hitam yang muncul di langit Pulau Egghead. Ombak di sekitar Pulau Egghead semakin besar. Situasinya sangat mirip seperti ketika Shanks menggunakan haki wifi-nya di Pulau Wano Kuni. Namun pancaran haki milik Joy Boy ini terlihat jauh lebih dahsyat. Luffy sangat terkejut melihat betapa membagongkannya ledakan haki yang dikeluarkan oleh Emmet. Saking gilanya ledakan haki milik Joy Boy tersebut membuat para Gorosei dibuat kembali ke Merichoa. Semua Gorosei telah kembali ke ruangannya di Merichoa dalam bentuk manusia, kecuali Saturn yang masih berada di Egghead. Ternyata haki milik Joy Boy berhasil membatalkan entah itu kekuatan sihir atau kemampuan dari buah iblis milik Gorosei yang dapat berteleportasi ke suatu tempat. Bahkan mereka dipaksa kembali ke wujud manusia mereka, yang itu berarti haki raja milik Joy Boy benar-benar sudah menetralkan kekuatan buah iblis milik Gorosei. Sehingga mirip seperti kekuatan dari buah iblis milik Kurohige yang dapat digunakan untuk menetralkan kekuatan buah iblis. Selain itu, kondisi ini juga sama persis dengan saat Shanks memaksa Green Bull kembali ke wujud manusianya ketika dia menggunakan haki rajanya pada si Green Bull di Wano Kuni. Benar saja perkataan dari Kaido, jika kekuatan haki memang di atas segalanya. Saturn diperlihatkan tergeletak dengan penuh luka. Ternyata ledakan haki Joy Boy juga menghentikan ilmu rawa rontek dan regenerasi milik Saturn. Apakah Saturn meninggoy di Egghead kali ini? Saturn seharusnya pantas mati setelah apa yang dia lakukan pada Bartholomew Kuma dan juga Bonnie. Apalagi Bonnie telah mendaratkan pukulan penuh emosinya pada Saturn. Yap, tanda-tanda kematian Saturn semakin jelas setelah Katarina Devon berhasil mengambil wujud si banteng tersebut. Hingga plot dari Katarina Devon yang berubah menjadi Saturn dan menyusup ke Merichoa benar-benar akan terjadi. Dan bajak laut Kurohige akan semakin menyala. Scene kemudian memperlihatkan pesisir pantai timur laut Pulau Egghead, tempat di mana kapal Thousand Sunny dan kapal raksasa Elbaf berada. Yap, akibat ledakan haki milik Joy Boy yang membuat ombak mengamuk, di mana hal itu mengakibatkan kapal perang angkatan laut yang mengepung di area tersebut ambiar. Sehingga bajak laut topi jerami bersama kapal bajak laut raksasa memutuskan untuk segera pergi berlayar meninggalkan Pulau Egghead untuk menuju ke Pulau Elbaf. Luffy diperlihatkan sangat terkesima dengan ledakan haki yang berhasil melenyapkan para Gorosei tersebut, dan dia bertekad untuk segera mempelajarinya. Yap, Luffy memang sering mempelajari teknik baru dari sebuah pertarungan, seperti Gear Second yang dia pelajari dari teknik Soru milik CP9. Lalu Advance Kenbunsoku Haki untuk melihat masa depan, dia pelajari dari pertarungannya dengan Katakuri, dan Advance Conqueror Haki yang dia pelajari dari pertarungannya dengan Kaido. Apakah Luffy dapat mempelajari ledakan haki yang dahsyat seperti milik Joy Boy ini ketika dia berada di Pulau Elbaf? Menarik untuk dinantikan. Dan kemudian memperlihatkan sang robot raksasa kuno Emmet yang melihat ke arah kapal bajak laut topi jerami dan melepas kepergian Luffy. Lalu kilas balik antara Emmet dan Joy Boy kembali diperlihatkan. Kita bisa melihat sosok Joy Boy pertama kali dengan lebih detail dan lebih jelas, tapi masih dalam bentuk siluet. Joy Boy diperlihatkan benar-benar sangat kuat, bahkan Dr. Vegapunk juga sudah mengkonfirmasinya sendiri dalam film nas miliknya bahwa saking kuatnya si Joy Boy ini, pihak pemerintah dunia harus membentuk 20 aliansi dari kerajaan agar bisa mengalahkan Joy Boy. Menarik kok, akhirnya terdapat konsep baru dari haki yang diungkapkan oleh Oda Sensei dalam chapter kali ini. Ternyata haki dapat disimpan atau disegel di dalam suatu benda. Konsep menyegel sesuatu di dalam sebuah benda juga sudah banyak diperlihatkan dalam dunia One Piece. Seperti konsep Dial yang dimiliki oleh penduduk Pulau Langit. Bahkan kekuatan buah iblis pun termanifestasi ke dalam buah.
Lalu pertanyaannya, apakah Joy Boy hanya menyegel kekuatan hakinya di dalam tubuh Emmet saja? Bagaimana jika dia juga menyegel hakinya di tempat lain? Apakah kalian ingat dengan topi jerami raksasa yang tersimpan di Merijoa? Mengapa yang sama menyimpannya di tempat yang dingin? Apa jangan-jangan di dalam topi tersebut tersegel haki Joy Boy yang lebih dahsyat dari apa yang dia simpan di dalam tubuh milik Emmet? Bagaimana menurut Nakama?